Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di kelompok analisis biaya. Kami terdiri dari Stefani Febi, Bima Prianto, dan saya sendiri, Koridiana. Kali ini kami akan membahas tentang perpetual dan periodik. Yang pertama ada perhitungan periodik, di mana perhitungan periodik ini adalah sistem pencatatan yang berguna untuk menghitung nilai, mencatat persediaan yang diperlukan setiap perusahaan. Apapun jenis perusahaannya, baik itu manufaktur, dagang, atau jasa, pasti semua memiliki sistem pencatatan. Metode periodik ini dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir di suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Pada metode periodik pencatatan, pembelian dan penjualan barang dagang dilakukan secara terpisah. Mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengetahui besarnya persediaan dalam gudang. Yang kedua, alokasi waktu dan tenaga yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pencatatan atas persediaan. Selanjutnya ada perhitungan perpetual. Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan barang yang berkelanjutan atau real time, dan juga disebut pencatatan sistem buku. Pada metode ini, nilai persediaan dan harga pokok penjualan setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Jika perusahaan Anda memilih menggunakan metode perpetual ini, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan secara langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Dalam sistem perpetual ada beberapa fitur. Yang pertama, pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan dijual kembali di debit ke pos persediaan, bukan untuk pembelian. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagangan didebet untuk pos persediaan. Yang ketiga, pembelian retur, potongan pembelian, dan diskon dikreditkan ke pos inventaris, bukan ke rekening terpisah. Yang keempat, pencatatan harga pokok penjualan setiap penjualan dengan cara mendebet beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Yang terakhir, perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu secara kontrol. Catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Selanjutnya akan ada studi kasus ataupun soal yang akan dibahas oleh Bima dan Stefani Febi. Ya, seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini terdapat tabel, di mana di sini terdapat tabel pembelian dan tabel penjualan. Pada tabel pembelian terdapat 4 kali pembelian, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April, di mana masing-masing bulannya itu pada bulan Januari itu sebesar 2000 unit dengan cost per unitnya $5. Kemudian pada bulan Februari itu sebesar 1200 unit dengan cost per unitnya $6. Pada bulan Maret dengan unit 1500 dengan cost per unitnya $8 per unit, dan pada bulan April sebesar 1900 unit dengan cost per unitnya $7. Dan di sini ada tabel pembelian. Pembelian terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, di mana pada bulan Januari pada tanggal 15 sebesar 500 unit, pada tanggal 31 Januari sebesar 700 unit, pada 15 Februari sebesar 600 unit, pada 28 Februari sebesar 900 unit, tanggal 15 Maret sebesar 600 unit, dan 31 Maret itu sebesar 800 unit. Kemudian pada tanggal 15 April sebesar 700 unit, dan yang terakhir adalah pada tanggal 30 April sebesar 700 unit. Maka jika dijumlah tabel pembelian ini
Dari bulan Januari sampai April, total pembeliannya adalah sebesar 6.600 unit. Kemudian total penjualannya dari bulan Januari sampai April tanggal 30 itu sebesar 5.500 unit. Di sini kita bisa melihat untuk harga penjualan sendiri itu dihargai $10 per unit. Kemudian di sini kita buat total pembelian. Total pembelian di awal itu sebesar 6.600 unit. Kemudian total penjualan yang sudah dicapai yaitu 5.500 unit. Maka di sini dapat persediaan akhirnya yaitu sebesar 1.100 unit. Kemudian kita mendapat pertanyaan berapakah COGS dari 5.500 unit yang terjual dan berapakah nilai persediaan akhirnya. Nah, maka dari itu kita masuk ke yang namanya metode periodik. Metode periodik ini terdapat 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Di mana metode FIFO itu merupakan first in, first out, yaitu di mana barang yang pertama kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali dijual. Jadi barang yang pertama kali kita beli merupakan barang yang pertama kali kita jual. Untuk perhitungan pertamanya yaitu kita lihat di tabel tidak ada yang namanya persediaan awal, tidak ada keterangan persediaan awal, maka kita buat 0. Kemudian di tabel ini terdapat 4 kali pembelian, yaitu pada 2 Januari, Februari, 2 Maret, dan 2 April, di mana masing-masingnya itu pada bulan Januari itu sebesar 2.000 unit dengan kos $5. Kemudian pada 2 Februari itu dengan pembelian 1.200 unit dengan kos $6. Kemudian Maret itu sebesar 1.500 unit dengan kos per unitnya itu $8, dan pada 2 April sebesar 1.900 unit dengan kos $7. Maka untuk nilai jumlah pembeliannya sendiri yaitu untuk pada bulan Januari itu sebesar 10.000, kemudian pada bulan Februari sebesar 7.200, pada bulan Maret sebesar 12.000, dan pada bulan April sebesar 13.300. Maka jumlah nilai pembeliannya mendapatkan hasil sebesar 42.500. Di sini kemudian kita mencari persediaan akhir. Seperti yang di atas ini sudah kita cari persediaan akhirnya, disebutkan bahwa persediaan akhir itu 1.100. Nah, kita kembali lagi ke teorinya. FIFO adalah first in first out, di mana barang yang pertama kali kita beli merupakan barang yang pertama kali kita jual. Nah, di sini berarti untuk barang yang terakhir kita beli berarti terdapat pada bulan April. Maka persediaan akhir 1.100 ini berada pada bulan April. Kita lihat. Nah, kita tulis di sini untuk persediaan akhirnya itu 1.100 ini terdapat pada bulan April, di mana untuk kos per unitnya itu sebesar $7. Maka nilainya itu sebesar 7.700. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan COGS dari 5.500 unit yang terjual, di mana jumlah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir dan mendapat nilai akhir sebesar 34.800. Nah, kemudian kita lanjut ke laporan laba ruginya. Nah, jualan 5.500 unit ini tadi sudah disebutkan bahwa penjualan itu dilakukan sebesar $10 per unit, di mana mendapat hasil berarti karena penjualan yang dilakukan sudah 5.500 unit dikali $10, maka mendapat hasil $55.000. Kemudian COGS dari 5.500 unit terjual itu seperti yang tadi sudah kita hitung sebesar 34.800. Maka didapat hasil laba kotor sebesar 20.200. Kemudian kita berlanjut ke metode LIFO. Di sini tuh pada metode LIFO, LIFO itu sendiri itu adalah last in first out, di mana barang yang terakhir kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali dijual. Jadi apa yang kita beli terakhir kali merupakan barang yang pertama kali kita jual.
Nah, untuk menghitungnya itu sama dengan FIFO, tapi nanti ada perbedaan di persediaan akhirnya. Nah, di persediaan awal sama seperti FIFO tidak diketahui persediaan awalnya, maka kita nolkan. Kemudian pembeliannya juga sama seperti yang tadi kita kerjakan di FIFO, yaitu pada 2 Januari, 2 Februari, 2 Maret, dan 2 April dengan unitnya masing-masing sama seperti di atas tadi, dan mendapatkan nilai jumlah pembelian sebesar 42.500. Nah, kemudian kita mencari persediaan akhir. Di sini kita kembali ke teori, di mana LIFO adalah pembelian terakhir merupakan barang yang pertama kali kita jual. Jadi kita lihat di tabel, untuk pembelian terakhir itu terjadi pada 2 April, di mana pembelian sebesar 1.900 unit dengan kos per unit itu 7. Nah, di sini tuh persediaan akhirnya terdapat 1.100. Kita membeli teori di mana pembelian terakhir merupakan barang yang pertama kali kita jual. Maka dengan secara logika, pembelian yang pertama kali merupakan barang yang terakhir kita jual. Maka 1.100 ini terdapat di bulan Januari di 2.000 unit ini. Nah, maka dari itu bisa kita tulis di sini persediaannya akhirnya itu terdapat di 2 Januari sebesar 1.100 unit. Nah, pada bulan Januari itu pembeliannya itu sebesar 2.000 unit dengan kos $5. Maka di sini 1.100 unit itu dengan kos juga $5. Maka didapat hasil sebesar 5.500. Nah, kemudian dari situ kita bisa mendapatkan COGS dari 5.500 unit yang terjual, di mana jumlah pembelian dikurang dengan persediaan akhir dan mendapatkan hasil sebesar 37.000. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi. Seperti yang tadi kita ketahui, untuk penjualan 5.500 unit itu dijual dengan harga $10 per unit. Nah, berarti didapatkan hasil sebesar 55.000 dolar. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat COGS 5.500 unit terjual itu dapat dari perhitungan tadi, di mana jumlah pembelian dikurang dengan persediaan akhir 2 Januari sebesar 1.100 unit. Nah, didapat hasil 37.000, maka laba kotor yang didapat yaitu sebesar 18.000. Kemudian kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu average. Metode average ini merupakan metode yaitu biaya-biaya dibandingkan terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata per unit harga pokok penjualan. Biaya rata-rata tertimbang per unit ditentukan dengan membagi total biaya setiap barang yang tersedia untuk dijual selama satu periode dengan jumlah unit barang yang terkait. Nah, di sini berarti kita bisa lakukan perhitungan yaitu dengan kita tulis dulu harga pembelian rata-rata. Di sini tuh seperti tadi di atas, pada 2 Januari terdapat pembelian 2.000 unit, kemudian pada 2 Februari terdapat pembelian 1.200 unit, 2 Maret terdapat pembelian sebesar 1.500 unit, dan 2 April terdapat pembelian sebesar 1.900 unit. Nah, untuk kosnya masing-masing itu mendapat nilai sebesar 10.000, kemudian Februari 7.200, Maret 12.000, dan April sebesar 13.300, dan mendapatkan jumlah nilai pembelian sebesar 22.500. Nah, jumlah unit yang dibeli itu tadi sudah dijumlahkan bahwa semua total dari 2 Januari sampai 2 April itu sebesar 6.600 unit. Maka harga beli rata-ratanya seperti rumus tadi, yaitu jumlah nilai pembelian
yang dilakukan dikurangi dengan jumlah unit yang dibagi dengan jumlah unit yang dibeli, maka didapatkan hasil $6,44 per unit. Nah, dari sini kita lanjut ke persediaan awal, karena kita sudah mendapatkan cost untuk per unitnya. Untuk persediaan awal sendiri, seperti yang tadi kita lakukan, tetap 0. Kemudian pembelian sama seperti di atas, kita lakukan dari 2 Januari sampai 2 April dengan nilai jumlah pembelian itu sebesar 42.500. Kemudian di sini baru kita ke persediaan akhir, di mana persediaan akhir ini sebesar 1.100 unit ini menggunakan cost dari harga beli rata-rata, yaitu sebesar $6,44 per unit, maka didapatkan hasil sebesar 7.084. Nah, dari sini kita dapat mendapat COGS-nya dari 5.500 unit yang terjual itu sebesar 35.416. Nah, kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita isi dengan penjualan 5.500 unit dengan harga per unit itu $10, mendapatkan hasil sebesar 55.000. Kemudian COGS hasil dari perhitungan tadi, COGS 5.500 unit terjual itu sebesar 35.416. Nah, dari situ kita dapat mencari laba kotornya, yaitu dengan penjualan 5.500 unit. Net ini dikurangi dengan COGS 5.500 unit terjual dan mendapatkan hasil sebesar $19.584. Seperti itu perhitungan dari metode periodik. Baik, di sini saya Stefani Febi akan melanjutkan ke metode perpetual dengan soal yang sama. Di sini adalah units dari pembelian dan di sini adalah units dari penjualan. Seperti di metode periodik, kita harus menghitung dulu total pembelian dan total penjualannya. Lalu persediaan akhir ini didapatkan dari total pembelian dikurang total penjualan. Di sini sudah diberitahukan bahwa harga dari penjualan per unitnya itu adalah $10. Nah, lalu di sini ada pertanyaannya, berapakah COGS dari 5.500 unit yang terjual dan berapakah nilai persediaan akhir 1.100 unit. Nah, yang pertama untuk metode perpetual adalah metode FIFO, first in first out. Barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama kali dijual. Nah, yang pertama ini ada tanggal 2 Januari. Di sini ada 2.000 unit dengan harga 5, total 10.000. Lalu dimasukkan juga ke persediaan akhir. Tanggal 15 ada penjualan. Penjualan ini masuknya ke COGS, tetapi ia tidak menggunakan harga $10 ini karena pengambilan 500 unit ini diambil dari persediaan akhir yang ada di gudang. Nah, untuk persediaan akhir di sini yang tanggal 2 Januari ini kan 2.000. Nah, jadi 500 ini diambil dari 2.000 dengan harganya segini dan total segini. Nah, lalu di gudang tersisa 1.500 unit. Lalu pada tanggal 31 juga ada penjualan. Nah, 700 unit dengan harga segini, total segini. Nah, untuk 700 ini juga didapat dari 1.500. Nah, jadi di gudang tersisa 800 unit dengan harga 5 dan dengan total 4.000. Lalu pada tanggal 2 Februari ada pembelian unit lagi, yaitu 1.200 dengan harga 6. Nah, untuk mempermudah ini kita harus menulis persediaan akhir sebelumnya. Nah, baru ditulis persediaan akhir yang baru dibeli. Nah, karena ini adalah metode FIFO, yaitu first in first out, maka ia mengambil barang dari persediaan awal. Nah, jadi 600 ini diambil dari 800 unit dengan harga 5. Nah, makanya segini. Nah, untuk yang 800 di gudang itu tersisa 200. Nah, untuk yang 1.200 masih tetap 1.200. Lalu ke tanggal 28. Nah, di sini di tanggal 28 ini ada 200 unit.
ada 900 unit, ada 900 unit. Nah, karena pada persediaan awal ini sisa 200, maka 200 kita tulis dulu, lalu kita ambil lagi dari persediaan yang 1200 ini. Nah, 1200 ini diambil 700 sehingga total persediaan ada 900. Dan untuk total persediaan 200 ini habis, ya yang 1200 ini tersisa 500 dengan harga 6 dan total segini. Nah, untuk tanggal 2 Maret di sini ada pembelian sebanyak 1500 unit dengan harga 8. Lalu ini seperti yang di atas tadi, kita harus tulis dulu persediaan yang sebelumnya, baru ditulis persediaan yang baru dibeli. Tanggal 15 ada penjualan unit sebanyak 600. Nah, 600 ini didapat dari, karena untuk persediaan yang sebelumnya itu sisa 500, maka kita tulis dulu 500 dan kita ambil yang 1500 sebanyak 100, karena kan yang pada tanggal 15 Maret itu ada 600 unit, maka yang 500 harga 6 ini ada di sini dan 100 harga 8 ada juga di sini. Nah, udah gitu dikurang 1500 dikurang 100. Nah, jadi di gudang ini tersisa 1400 unit dengan harga 8. Lalu tanggal 31 juga ada penjualan sebanyak 800 unit diambil dari 1400 ini. Nah, tersisa di gudang 600 unit. Lalu tanggal 2 April ada pembelian 1900 unit dengan harga 7. Nah, ini kita tulis lagi seperti sebelumnya, lalu baru kita tulis yang setelah dibeli. Lalu tanggal 15 April ada penjualan. Nah, di sini penjualannya itu ada 700 unit. Tanggal 15 April itu ada 700 unit. Nah, dikarenakan barang yang pertama ini sisa 600, maka kita tulis 600 dan 100 ini kita ambil dari 1900 yang harga 7. Jadi di gudang ini tersisa, ini 1800 ini dari 1900 dikurang 100, tersisa 1800 unit gudang dengan harga 7. Totalnya segini. Nah, untuk tanggal 30 April juga ada penjualan barang, yaitu 700 unit dengan harga 7. Nah, 700 unit ini diambil dari 1800. Nah, akhirnya di gudang tersisa 1100 unit. Maka persediaan akhir di gudang tersisa 1100 unit dengan harga 7. Nah, kita totalin ini 6.600 ini dari total unitsnya, 4.500 ini dari total ini, lalu 5.500 dari total units pembeliannya, 3.400 dari total ini. Kita sum lagi ya, kita sum. Nah, sama 3.400. Begitupun juga ini persediaan akhirnya ini diambil dari yang ini aja, dari tanggal 30, karena dia persediaan akhir, jadi tidak usah disum. Nah, persediaan akhirnya 1100, sama ya dengan yang di atas 1100. Lalu totalnya 7.700. Lalu kita ke laporan laba rugi periode XXX. Nah, di sini penjualan itu kan ada 5.500 unit dikali dengan the sales price per unitnya, yaitu $10. Maka kita kali mendapatkan hasil segini. Lalu COGS dari 5.500 unit ini kita lihat yang 3.400 ini kita masukkan. Nah, ini dikurang untuk mendapatkan laba kotor. Nah, hasilnya adalah 20.200. Hasil dari pengurangan antara total penjualan dengan COGS. Lalu kita masuk ke metode LIFO, last in first out. Nah, gini kita mulai lagi dari tanggal 2 Januari ada pembelian kita masukkan ke persediaan, lalu tanggal 15 ada penjualan 500 didapat dari 2000 ini. Nah, akhirnya 2000 ini berkurang 500 hingga di gudang tersisa 1500 unit dengan harga 5. Lalu tanggal 31 Januari juga ada penjualan diambil juga dari 1500 ini, dan di gudang tersisa 800 unit dengan harga 5.
Lalu tanggal 2 Februari ada pembelian. Nah, ada pembelian barang sebanyak 1.200 dengan harga 6. Seperti biasa kita tulis dulu yang sebelumnya, lalu baru kita tulis yang baru dibelinya. Nah, tanggal 15 Februari ada ada penjualan sebanyak 600 unit. Karena ini adalah metode LIFO, maka kita mengambil dan mengutamakan barang yang dijual itu adalah barang yang terakhir datang. Karena kan last in first out, maka kita 600 ini diambil dari 1.200 ini yang harga 6. Nah, ini 800 masih ada di gudang yang untuk harga 5, dan 600 ini adalah 1.200 dikurangi 600, tersisa 600 unit dengan harga 6. Lalu tanggal 28 Februari ada penjualan barang sebanyak 900 unit. Nah, ini seperti biasa, ini kita ambil dulu dari yang barang terakhirnya. Nah, karena ini habis, maka kita ambil dari 300 lagi dari 800 ini. Nah, maka yang 600 dengan harga 6-nya sudah habis, dan yang di gudang yang harga 800 dengan harga 5 ini tersisa 500 karena sudah diambil sebanyak 300 unit. Lalu tanggal 2 Maret ada pembelian barang 1.500 dengan harga 8. Kita tulis dulu yang sebelumnya, lalu kita baru masukkan yang 1.500 ini. Nah, untuk tanggal yang Maret 15 ada penjualan sebanyak 600 unit dengan harga 8. Seperti biasa, kita ambil dulu barang yang terakhir, yang last in, yang terakhir masuk gudang ini. Nah, 600 ini diambil dari 1.500 ini yang harga 8. Jadi 500 tetap, dan yang 1.500 ini tersisa 900. Lalu untuk tanggal 31 Maret dia butuh 800 unit dengan harga 8. Kita ambil dari sini, tersisa 100 unit yang harga 8. Lalu tanggal 2 April ada pembelian barang 1.900 dengan harga 7. Nah, kan yang sebelumnya ini masih ada, jadi kita harus menuliskannya lagi, baru menambahkan yang 1.900. Lalu tanggal 15 April ada penjualan barang sebanyak 700 unit. Kita ambil dari 1.900 yang harga 7 ini. Nah, jadi yang 1.900 ini di gudang tersisa 1.200. Lalu tanggal 30 April ada penjualan barang juga sebanyak 700 dengan harga 7. Kita ambil juga dari yang 1.200 unit ini. Nah, jadinya yang tersisa di gudang ini adalah 500 dengan harga 5, 100 dengan harga 8, dan 500 dengan harga 7. 500 ini dari 1.200 dikurangi 700. Lalu kita jumlahkan lagi, dapat jumlah unitsnya, jumlah totalnya, jumlah units penjualannya, jumlah COGS-nya, lalu ini juga jumlah persediaan akhirnya. Kita sum lagi. 1.100 ya, sama dengan yang di atas, 1.100 persediaan akhirnya. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi untuk metode LIFO. Sama seperti di atas, yaitu penjualan 5.500 dikali harga jual per unitnya, yaitu $10, menghasilkan segini. Lalu COGS-nya kita lihat, COGS-nya untuk metode LIFO ini 35.700, kita kurangi, di sini kita minus. Lalu laba kotornya mendapatkan hasil 19.300 dari pengurangan ini dan ini. Lalu kita masuk ke metode average atau rata-rata. Dimulai dari tanggal 2 Januari. Di sini ada pembelian barang, kita masukkan ke persediaan akhir. Penjualan barang ini kita ambil dari sini, tersisa segini. Lalu ada penjualan barang lagi tanggal 700, ini kita ambil dari 1.500 ini, dan di gudang tersisa 800 units. Untuk tanggal 2 Februari ada pembelian barang, yaitu 1.200 dengan harga 6. Lalu kita masukkan ke persediaan akhirnya. Nah, disinilah baru ada harga perolehan rata-rata. Nah, harga perolehan rata-rata ini didapatkan dari total di gudang, total persediaan akhir di gudang
ditambah dengan total pembelian dibagi dengan persediaan akhir unitsnya, dan hasilnya ada 5,6. Jadi harganya itu untuk 2000 units ini adalah 5,6. Lalu tanggal 15 Februari ada penjualan 600. Nah, 600 ini 2000 ini itu dari 800 ditambah 1200. Nah, ini tanggal 15 ini ada penjualan 600 unit. Ini diambil dari 2000 ini dengan harga segini dan total segini. Nah, tersisa di gudang 1400. Lalu tanggal 28 ada penjualan unit lagi 900, diambil dari 1400 dengan harga 5,6, tersisa di gudang 500 unit. Lalu ada tanggal 2 Maret ini ada pembelian barang lagi 1500. Maka karena tadi di persediaan akhir di gudang ini pada tanggal 28 ini tersisa 500, kita jumlahkan dulu ini dengan 1500, jadinya ada 2000. Lalu harga perolehan rata-ratanya itu adalah 2800 ditambah total ini dibagi dengan 2000. Nah, mendapatkan harga 7,4. Lalu tanggal 15 Maret ada penjualan. Nah, penjualan dengan harga segini. Lalu tanggal 31 juga ada penjualan dengan harga segini, dan di gudang tersisa 600 units. Lalu tanggal 2 April ada pembelian sebanyak 1900. Nah, karena di terakhir di gudang ini ada 600 units, maka kita jumlahkan dulu, jadinya 2500. Nah, harga perolehan rata-ratanya itu adalah 440 ditambah 13.300 dibagi dengan 2.500, mendapatkan harga 7,096. Lalu tanggal 15 dan tanggal 30 ada penjualan barang sebanyak 700 unit dengan harga 7,096. Nah, maka di gudang tersisa 1.100 unit, sama seperti perhitungan di awal, yaitu 1.100 unit. Lalu kita masuk ke laporan laba ruginya. Untuk penjualan ini sama seperti metode FIFO dan LIFO. Lalu COGS-nya ini minus 34.694,4, mendapatkan laba kotor 20.305,6. Jadi bisa kita lihat dari metode FIFO, LIFO, dan average yang paling banyak mendapatkan laba ada di metode average. Sekian dan terima kasih.